Cinta pertama sang Presdir. Bab 089. Pak, kita ke alamat ini, perintah Sam sambil menunjukkan alamat yang tertera di ponselnya. Tapi Tuan, bagaimana jika nanti Nyonya dan Tuan Besar bertanya? Si supir nampak ragu dan khawatir. Lakukan saja, sisanya aku yang urus, perintah Sam dingin seraya memasuki mobil. Alamat yang ia tuju memang bukanlah sebuah perkomplekan mewah atau kondominium elit seperti yang biasa ia datangi. Tempat itu hanyalah sebuah perumahan biasa di mana jalanannya masih belum rapih merata dan banyak polisi tidur saat menuju ke sana. Butuh perjuangan yang sangat keras bagi Sam yang baru saja keluar dari rumah sakit di mana lukanya pun masih basah. Sekuat tenaga bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin, ia menahan nyeri dari luka di perutnya yang terus saja terkena guncangan. Sambil bertahan, ia terus memegangi bagian perutnya yang sakit itu. Sam sudah tak peduli dengan apa yang ia rasa. Rasa sakit, nyeri yang menghujam hingga membuatnya meringis sepanjang waktu terkalahkan oleh rasa khawatir dan penyesalannya terhadap Farah. Ia harus segera bertemu dengan wanita itu, pikirnya. Ia harus cepat-cepat menjelaskan semuanya. Padahal juga masih ada bahaya lainnya. Saat ini sebenarnya ia tengah kabur dari pengawasan kedua orang tuanya dan juga kakak iparnya. Jika saja pria itu meminta izin untuk pergi melakukan hal seperti ini, yang ada hanya tindakan pencegahan yang ia terima. Sam tidak ingin menyesal lagi saat ini. Ia harus bekerja lebih keras lagi untuk menggapai cintanya. Tuan muda, kita sudah sampai, ucap si supir setelah mobil itu berhenti di depan halaman sebuah rumah yang sederhana. Sam mengedarkan pandangannya, benar saja mereka memang sudah sampai di depan rumah Farah. Sam pernah beberapa kali mengantar dan menjemput Farah sebelumnya, jadi ia sudah hafal betul alamat rumah Farah. Tapi ada yang aneh, rumah itu terlihat gelap dan tak berpenghuni. Sangat sepi, terlalu senyap, seperti tak ada kehidupan di sana. Tapi Sam tetap melangkah keluar mobil untuk memastikannya sendiri. Ada apa dengan rumah yang bahkan lampu depannya tak menyala? Tok, tok, tok. Berulang kali Sam mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tapi tak jua ia mendapat sahutan dari dalam. Jika memang ada seseorang pun ia bisa merasakan atau mendengar sedikit saja sebuah pergerakan dari dalam sana. Tapi saat ini, rumah ini terlalu sunyi untuk jika memang sedang berpenghuni. Sam menjadi lebih khawatir, ia bergerak mondar-mandir di teras rumah itu. Cukup lama, mungkin memakan waktu hingga 1 jam lamanya. Dan ia pun menyerah, Sam melangkah menjauh dari teras rumah menuju mobilnya. Perasaannya terlalu kacau untuk ia jelaskan. Banyaknya pertanyaan yang ingin ia sampaikan membuatnya beberapa kali mendesah frustasi. Kemana perginya wanita itu? Apa yang terjadi dengan wanita itu? Semua pertanyaan itu hanya membangkitkan kekhawatirannya yang semakin menjadi. Tapi, lagi-lagi ia harus menahan amarahnya pada diri sendiri karena tak memiliki daya apapun saat ini. Bu, maaf. Apakah ibu tahu kemana perginya Farah dan keluarganya? Kenapa rumahnya terlihat sepi sekali? Akhirnya Sam menemukan seseorang untuk ia tanyai. Seorang tetangga sebelah rumah Farah keluar untuk membuang sampah. Saya tidak tahu, tapi tadi mereka pergi pagi-pagi sekali. Dan mereka juga membawa tas-tas besar. Tidak ada tetangga yang tahu, karena mereka tidak berpamitan, jawab wanita itu dengan wajah datar. Tapi jelas terlihat tangannya tengah gemetar, dan untungnya Sam tidak melihat akan hal itu. Tas besar, Sam tak percaya. Lengkung kesedihan langsung hadir si bibirnya. Ya, sepertinya memang tas-tas besar. Apa mungkin mereka pindah dari sini? Jawab wanita itu lagi dengan lugas. Lalu ia mengeluarkan pernyataan provokatif kepada pria di hadapannya. Baiklah, terima kasih. Sam masih mengingat sopan santun untuk mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Meski lesu, meski sendu akhir yang ia terima, Sam harus berusaha untuk lebih bersabar lagi. Wanita itu pun berlalu pergi,
sambil sesekali menoleh ke arah mereka dengan tubuh gemetar dan bibir bawah yang ia gigit kuat-kuat. Baru kali ini ia mengatakan sebuah kebohongan dan lelucon lainnya. FLASHBACK-ON. Ibu Asih, Farah, kalian akan pergi kemana membawa banyak barang-barang seperti itu? Sapa tetangga Farah itu yang bernama Bu Vina. Iya Bu Vina, kami akan pergi ke suatu tempat. Mungkin akan kembali besok sore, balas Ibu Asih sambil membereskan beberapa barang ke dalam tas jinjing besar yang sudah berjejer rapi di teras rumahnya. Seakan mendapat sebuah firasat, Farah berjalan mendekati Bu Vina yang berada di pinggiran rumahnya. Bu Vina, apa Farah bisa minta tolong? Tanya Farah sedikit ragu. Minta tolong apa, Farah? Katakan saja, barangkali ibu bisa membantu, jawab Bu Vina lembut penuh kasih sayang. Jika ada seseorang datang dan mencari Farah, terutama jika itu seorang pria, maka jangan katakan kemana kami akan pergi. Katakan alasan apa saja, terserah Bu Vina, Farah memohon penuh harap. Memangnya kalian akan pergi kemana? Tanya Bu Vina yang belum hilang kesadarannya. Sebenarnya kami hanya akan pergi liburan keluar kota 2 hari ini. Katakan apa saja, apalagi jika itu laki-laki yang datang, mungkin Bu Vina bisa melebih-lebihkan keadaan. Seperti kami pindahan contohnya, Sandi tiba-tiba datang dan menjawab pertanyaannya Bu Vina dari belakang. Lalu merangkul kakaknya yang tersayang. Oh, ini masalah percintaan rupanya, ucapan Bu Vina lantas membuat pipi Farah merona. Bukan begitu, Bu. Ini hanya masalah salah paham saja, sergah Farah tak ingin digoda lebih lanjut. Lalu mereka pun beranjak dari sana, setelah taksi online pesanan mereka datang. Jangan lupa oleh-olehnya, ya, Bu Vina melambaikan tangan dari teras rumahnya. Oke, Farah membuat bentuk oke dengan jarinya. Tersenyum lega, karena akhirnya masalah telah terselesaikan. FLASHBACK-OFF. Pikiran Sam hampir buntu karena ia merasa Farah telah benar-benar meninggalkan dirinya. Wanita itu memilih pergi karena rasa kecewa. Tapi lalu ia mendapat angin segar saat mengingatkan kalimat yang kakaknya ucapkan tadi. Lusa mereka akan bertemu. Wajah yang semula lesu, mata yang semula sendu, harapan yang nampak hampir habis, tiba-tiba kembali menyala. Kini matanya penuh dengan kobaran semangat untuk berusaha lebih keras lagi mengejar cintanya. Sam kemudian berjalan menuju mobilnya dengan wajah penuh semangat. Hatinya menyimpan sedikit kelegaan mengetahui bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Farah dan meluruskan keadaan. Meskipun semua kegundahan itu akan hilang jika Farah telah benar-benar mengerti dan menerima cintanya yang baru ia rasa kali ini. Secara teori Sam handal dalam memanjakan wanita dan menyayanginya, tapi dalam urusan mengejar cintanya, nilai praktek Sam masih terbilang kecil untuk bisa sampai mendapatkannya. Maka dari itu gelisah yang ada di dalam hatinya, cukup besar ia rasa. Ayo kita pulang, Tuan, ajak pas supir kepadanya dengan sopan setelah merasa sudah cukup waktunya. Ayo, Sam memasuki mobilnya dengan wajah yang lebih tenang. Tidak seperti saat berangkat menuju ke sini, wajahnya dipenuhi rona kekhawatiran. Mobil itu memutar arah lalu melaju dengan kecepatan sedang bahkan hampir lamban. Karena jalanan di daerah ini tidak terlalu luas seperti jalanan di perkomplekan mewah yang biasa ia lewati. Sebenarnya cukup untuk 2 mobil yang melintas berlawanan. Hanya saja orang yang mengendarainya harus ekstra hati-hati karena jarak antara mobil mereka sangat dekat. Sam membuang pandangannya ke arah luar jendela. Ia sedang mengatur strategi tentang apa saja yang harus ia katakan kepada Farah di hari esok saat bertemu dengannya. Wajahnya bahkan sampai terlihat gugup membayangkan hal itu terjadi. Ya, itu karena Sam tidak pernah menyatakan perasaannya terlebih dahulu kepada seorang wanita. Biasanya mereka yang akan datang menawarkan diri kepada dirinya. Sebuah mobil akan melintas dari arah berlawanan, otomatis supir yang mengendarai mobil yang Sam naiki mengurangi kecepatannya.
Pria itu masih membuang pandangannya ke arah luar. Dan, betapa ingin dia berteriak bahwa yang dilihatnya di dalam mobil itu adalah Farah. Sam terlalu terkejut saat ini hingga ia masih tak bergeming dari tempatnya. Itu Farah. Itu Farah, batinnya meyakinkan diri sendiri. Berhenti, Pak, berhenti, perintah Sam tidak sabar. Tak disangka, tak perlu lagi menunggu hari esok, karena saat ini juga ia akhirnya bisa bertemu dengan wanitanya. Tapi sayangnya mobil itu berhenti setelah mobil yang Farah naiki mulai pergi menjauh meski masih dengan kecepatan lambat. Dengan tergesa-gesa, Sam keluar dari mobilnya. Dilihatnya mobil itu makin memiliki jarak dengannya. Sam tak peduli, dan ia juga tak dapat berpikir lagi kali ini. Ia langkahkan kakinya untuk sedikit berlari. Farah, tangannya juga berusaha menggapai-gapai udara. Sam mati rasa. Ia sudah tak mempedulikan apapun yang ia rasa tentang lukanya, bahkan pula dengan tubuhnya yang makin melemah karena pria itu belum juga makan sejak siang. Ia terus berlari padahal sudah mulai terlihat noda merah pada kemeja yang ia kenakan kali ini. Farah mempercepat kepulangannya setelah seharian penuh liburan dengan ibu dan adiknya. Rasanya sudah terlalu lelah, jadi mereka memutuskan untuk pulang saja. Padahal rencana awal mereka akan pulang besok siang. Farah membuka jendela mobil taksi online yang sedang ia naiki untuk sekedar menghirup udara malam yang dingin dan segar. Sayup-sayup ia mendengar namanya dipanggil oleh seseorang. Makin lama makin jelas ia rasa. Lalu wanita itu menoleh ke asal suara. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat sosok pria yang ingin dihindarinya sedang berlari di belakang mobilnya dengan wajah pucat dan noda darah di bagian perutnya. Farah sempat khawatir, tapi lalu ia segera menepis perasaannya. Dan ditutuplah jendela kaca mobil itu agar ia tak mendengar lagi teriakan Sam memanggil namanya. Bahkan ia memejamkan matanya untuk menolak keinginan yang berasal jauh dari hatinya untuk menghampiri pria itu. Kakak, Sandy berhenti bicara saat melihat kakaknya memejamkan mata seraya menggelengkan kepala. Adiknya itu juga melihat ada seorang pria yang tengah berlari mengejar mobil yang mereka naiki. Tapi niatannya untuk memastikan malahan menjadi tahu sendirilah jawaban apa yang Sandy inginkan. Sandy menghargai apa yang kakaknya mau dan memilih untuk kembali diam. Sam semakin tak berdaya, tubuhnya makin lemas, dan darah yang keluar makin banyak dari lukanya. Keringat dingin, wajah pucat, ia sudah tak sanggup lagi, hingga tiba-tiba semuanya menjadi hitam di matanya. Bruk! Tubuh pria itu jatuh ke tanah. Supir Sam yang melihat hal itu dari kaca spion pun menjadi panik dan memutuskan keluar dari mobil untuk menolong tuan mudanya. Farah, dia pingsan, seru ibu Asih dengan wajah khawatirnya. Ia mengguncang bahu Farah agar mau melihat apa yang terjadi pada pria yang tadi mengejarnya. Pak, berhenti Pak, Ibu Asih meminta kepada supirnya setelah melihat anak masih keras kepala. Ia berniat akan turun sendiri untuk membantu menolong pria itu. Bagaimanapun juga mereka masih sesama manusia, mereka harus saling tolong-menolong, pikirnya sederhana. Setelah mobil itu berhenti, bukannya Ibu Asih yang keluar, melainkan Farah yang langsung melesat terlebih dahulu keluar. Sedetik ia tertegun melihat sosok itu begitu mengenaskan. Lalu ia bawa kakinya berlari menuju Sam yang tergeletak di tanah. Ibu Asih dan Sandy pun menyusul di belakangnya. Farah lalu mengangkat sebagian tubuh pria itu agar bisa ia angkat ke pangkuannya. Dengan hati yang luluh lantak dan air mata yang berderayan di seluruh wajahnya, Farah makin merasa bersalah. Maafkan aku, Sam, maafkan aku, ia peluk erat sebagian tubuh yang mampu ia dekap. Bangun, Sam, kumohon bangunlah, tangis pilu kembali menjerit dari mulutnya. Ibu Asih yang selaku wanita dan ibu dari Farah pun ikut meneteskan air mata. Ia ikut merasakan apa yang putrinya derita. Sepertinya tuan ini pingsan karena kelelahan. Dia masih bernafas, tapi denyut nadinya lemah. Lebih baik kita segera bawa dia ke rumah sakit, ujar Sandy setelah melakukan pengecekan pada tubuh Sam.
Apalagi setelah melihat darah yang merembes banyak dari perutnya, adik dari Farah itu juga ikut merasakan kekhawatiran yang ada. Tidak, lebih baik kau pulang saja bersama ibu. Ibu pasti sudah terlalu lelah. Biar aku saja yang membawanya, lagi pula ada Pak Supir di sini yang akan membantuku. Supir itu pun mengangguk ke arah Sandi, setuju dengan apa yang kakaknya katakan. Baiklah, segera hubungi kami jika sesuatu terjadi. Sandi mengelus kepala kakaknya dengan tatapan penuh kasih sayang setelah membantu memapah tubuh Sam masuk ke dalam mobilnya. Iya, pasti. Terima kasih, Sandi. Farah tersenyum tulus kepadanya tapi tak menghentikan deras air matanya. Pintu mobil itu ditutup dari luar oleh Sandi, lalu ibu dan adiknya itu melambaikan tangannya ke arah Farah. Bersamaan dengan itu pula mobil yang ia naiki melesat meninggalkan ibu dan adiknya di belakang. Sam telah ditangani dengan baik oleh dokter dari pihak rumah sakit. Pak Supir menyarankan agar Sam dibawa ke rumah sakit yang masih berada di bawah naungan keluarga Pratama, karena di sana penanganannya lebih bagus dengan fasilitas medis kelas atas. Dan pikir Pak Supir juga agar nanti ia tidak terlalu disalahkan atas apa yang terjadi pada tuan muda keduanya itu. Pak Supir memutuskan untuk kembali ke kediaman besar untuk mengabari tuan dan nyonya di sana agar tidak lebih khawatir lagi. Toh sudah ada Farah yang setia menjaga tuan mudanya itu di sana. Sepanjang malam, mata Farah terjaga menemani Sam yang kondisinya sangat lemah di sebelahnya. Air matanya seakan tiada habisnya memikirkan lelaki itu. Perasaan bersalahnya makin menjadi-jadi melihat keadaan Sam yang makin memburuk akibat dirinya lagi. Tadi, seandainya setelah ia tahu bahwa Sam sedang berlari ke arahnya, harusnya Farah langsung menghampirinya, sehingga tidak akan ada kejadian seperti ini. Kemarin Sam mengorbankan nyawanya untuk dirinya, lalu hari ini pria itu tak menghiraukan lukanya juga karena dirinya. Cap, pembawa sial, rasanya makin melekat pada dirinya. Seperti luka dalam hatinya makin menganga. Farah merasa tak pantas bahkan untuk saat ini menjaga pria itu di sana. Farah merasa buruk dengan dirinya sendiri saat ini. Ia terus mengutuki dirinya dengan tangis pilu yang kian membahana di seluruh ruangan itu. Hingga akhirnya ia lelah menangis. Farah terbawa arus mimpi dan terlelap dengan tangan yang menggenggam tangan pria di sebelahnya. Waktu bahkan belum sampai fajar ketika perlahan Sam membuka matanya. Masih dini hari, gumam Sam pelan. Setelah matanya mengerjap dan membuka lebar, ia memastikan dirinya berada di mana. Lalu ia menghela nafas panjang. Lelah rasanya ia harus kembali lagi ke rumah sakit. Bau disinfektan khas ini, jarum suntik yang menembus kulitnya ini, obat-obatan yang harus ia minum tepat waktu, Sam benar-benar benci tempat ini. Tapi saat teringat kejadian terakhir sebelum ia tak sadarkan diri membuat hatinya jadi ikut sakit. Semua rasa sakit yang ia rasa saat ini terkalahkan oleh nyeri yang menembus sampai ke ujung hatinya. Apakah begitu nista rasa cintanya hingga wanita itu tak mau menerima bahkan melihatnya sedikitpun? Sam yakin bahwa saat itu Farah mendengarnya memanggil-manggil dirinya. Kepalanya tiba-tiba terasa pening dan Sam ingin memijitnya. Tapi kenapa tangannya sulit digerakkan, seperti ada benda berat yang menimpanya. Sam menoleh ke arah samping. Wah, matanya membulat besar. Dadanya berdegup kencang, tubuhnya gemetar menahan gugup tak karuan. Benarkah ini kenyataan, ataukah ini hanya sebuah impian? Pening yang sempat ia rasakan tadi kini menghilang secara ajaib. Berganti dengan perasaannya yang mengembang di dadanya. Tangannya yang satu lagi sedang dipeluk erat, tapi lebih seperti sedang dijadikan bantalan untuk menopang wajah Farah. Tapi ada sesuatu yang salah, tangannya terasa lembab. Seperti spraynya yang basah atau wajah Farah yang basah. Tangan yang terhubung dengan selang infus ia gunakan untuk menyibakkan sedikit rambut Farah yang menutupi wajahnya. Dan, hati Sam berdenyut ketika melihat penampakan wajah Farah saat ini. Matanya bengkak, dan di seluruh wajahnya masih tersisa bekas-bekas air mata yang belum mengering sempurna. Masih terasa lengket di wajahnya.
Tapi yang lebih terasa adalah spray di bagian itu yang benar-benar basah kuyup bekas air mata Farah. Tidak mungkin juga jika itu air liur wanita itu, pikir konyol Sam tiba-tiba. Sepertinya wanita ini menangis semalaman. Menangis terlalu lama hingga kewalahan. Suara lenguhan tidak jelas keluar dari mulut Farah ketika Sam berusaha melepaskan tangannya karena rasa pegal dan kebas yang mulai menjalar. Sam sempat tegang karena akan mengganggu waktu tidur wanita itu. Tapi beruntungnya, Farah tetap memejamkan matanya lalu kembali terseret ke alam mimpi. Lalu ia mengusap lembut kepala wanita itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Tapi, gerakan tangannya tiba-tiba berhenti karena mulut Farah mengeluarkan suara.